Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Azmidawati. Saya dari kelas 5B Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang profil dan prodi jurusan Akuntansi Syariah. Dan untuk teman-teman, jangan lupa subscribe akun channel Akuntansi Syariah. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Ya. Berikut visi dan misi dari Prodi Akuntansi Syariah. Yang pertama yaitu visi, terdepan dan inovatif dalam kajian akuntansi syariah dengan semangat entrepreneurship Islam 2027. Dan misinya adalah yang pertama, menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi jenjang sarjana S1 yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam ilmu akuntansi. 2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi jenjang sarjana S1 yang berkualitas dalam bidang ilmu akuntansi agar peserta didik berkemampuan akademik dan atau profesional yang inovatif serta memiliki jiwa Islamic entrepreneurship. Yang ketiga adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu akuntansi syariah berbasis transintegrasi keilmuan yang inovatif dengan semangat Islamic entrepreneurship. 4. Mengembangkan mutu, tata kelola, kelembagaan, dan memperluas jaringan kerjasama di bidang akuntansi syariah. Dan di sini ada tujuan dari program akuntansi studi akuntansi. Yang pertama yaitu terpenuhinya akses dan jaminan pemerataan pendidikan tinggi bermutu jenjang sarjana S1 yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu akuntansi syariah. 2. Menghasilkan lulusan jenjang sarjana S1 yang berkualitas dalam bidang akuntansi. 3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di bidang ilmu akuntansi dengan semangat Islamic entrepreneur. 4. Menghasilkan kinerja mutu, tata kelola kelembagaan, dan memperluas jaringan kerjasama di bidang akuntansi. Dan berikut profil lulusan tambahan. Yang pertama yaitu menjadi praktisi di bidang keuangan syariah. 2. Menjadi konsultan keuangan syariah. 3. Menjadi penelitian keuangan syariah. Baik, mungkin dari teman-teman sekalian banyak tidak mengetahui apa saja yang dipelajari dalam ilmu akuntansi. Pada dasarnya, jurusan akuntansi ini banyak memfokuskan pembuatan seputar laporan keuangan, mulai dari jurnal umum hingga menjadi neraca saldo atau juga hingga jurnal pembalik. Dan mungkin ada juga yang tidak mengetahui pengertian dari akuntansi. Jadi, kalau dari definisinya, akuntansi itu adalah suatu proses mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Atau dengan kata lain adalah suatu proses mencatat, menggolongkan, dan merangkum transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Tapi, apa itu sebenarnya arti kalimat tersebut? Yang di kalimat tadi ada mencatat transaksi keuangan. Apakah transaksi keuangan itu? Contohnya begini. Saya datang ke minimarket untuk membeli es krim bernilai harga 10.000 dan saya bayar dengan uang tunai. Pada saat saya membayar, maka terjadilah transaksi keuangan di mana minimarket itu
menerima uang sebesar 10.000, yang artinya uang tunainya bertambah 10.000. Dan di sisi lain persediaan es krimnya akan berkurang 1 senilai 10.000. Nah, transaksi itulah yang akan dicatat, begitu juga dengan transaksi-transaksi lainnya yang terjadi pada hari itu. Misalnya, ada yang beli tisu, pulsa, minyak, atau mungkin pada hari itu minimarket itu mengeluarkan uang. Misalnya membayar kebersihan, membayar biaya internet, atau biaya listrik. Nah, dalam seharian itu mungkin ada ratusan transaksi, dan itu semua harus dicatat. Kenapa dicatat? Karena jika tidak dicatat, itu tidak akan punya ukuran berapa uang yang masuk pada hari itu, berapa jumlah uang yang keluar pada hari itu, berapa biaya-biaya yang dibayar. Pada transaksi penjualan, kegiatan utama dari suatu perusahaan dagang terletak pada kegiatan jual belinya, dan salah satu sumber pendapatan utamanya ada pada kegiatan penjualan. Sekarang, apa itu penjualan? Jualan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih dalam menawarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, tujuan dari kegiatan penjualan adalah adanya keuntungan atau laba yang diharapkan dari produk atau jasa yang dijual. Tentunya, untuk mencapai tujuan tersebut, harus adanya peningkatan kinerja dalam menjalankan mutu atau kualitas barang atau jasa yang dijual. Terdapat dua sistem pembayaran pada kegiatan penjualan. Yang pertama, dilakukan secara tunai. Artinya, pembayaran dilakukan pada saat transaksi jual beli. Di sini penjual langsung menerima uang tunai dari pembeli. Yang kedua, dilakukan secara kredit. Artinya, pembayaran baru akan diterima kesepakatan. Pada sistem pembayaran akuntansi, dapat syarat pembayaran. Salah satu contoh yang sering dipakai adalah 2/10 N/30, yang artinya apabila pelunasan dilakukan 10 hari setelah transaksi, akan mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Dan pelunasan ini harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal transaksi dengan tidak disertai potongan. Nah, mungkin banyak dari teman-teman berpikir, apakah masuk jurusan akuntansi harus pintar matematika? Mungkin masih ada yang ragu untuk memilih jurusan akuntansi, karena banyak yang beranggapan bahwa jurusan akuntansi harus pintar matematika. Nah, memang benar, akuntansi identik dengan angka. Jadi, dari awal kuliah kita akan menemukan atau bertemu dengan angka dan hitungan atau matematika. Tapi, matematika yang digunakan adalah matematika dasar. Jadi, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi, bukan matematika yang rumit. Dan nanti, pada saat kuliah juga, hitungan itu akan menggunakan kalkulator. Jadi, kalian tak perlu menguasai matematika yang rumit. Untuk kuliah di akuntansi, memang nanti akan ada mata kuliah yang menggunakan rumus. Tapi itu enggak banyak sih. Misalnya, hitungan bunga. Tapi mungkin itu hanya sebagian kecil saja. Tapi sebagian besar dari hitungan akuntansi itu adalah matematika sederhana. Jadi untuk teman-teman tak perlu takut ya, kita akan belajar bersama-sama. Dan itu kita akan belajar dari akuntansi yang paling terendah sampai akuntansi yang paling tertinggi. Oke teman-teman, itulah sekilas video dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa semangat belajar.